Sang Pejalan Sunyi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya Bolo, di kesempatan hari ini saya itu berada di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Di Desa Mulyo Agung sini, khususnya di Kecamatan Montong, mungkin di sekitaran tahun awal tahun 2000, mungkin kalau tidak salah 2002 ya. Di Kecamatan Montong digemparkan seorang masyarakat di Desa Mulyo Agung sini, juga seorang pemuda. Ditemukannya Gua yang kelak itu menjadi nama, yaitu Gua Putri Asih. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebab Gua Putri Asih sampai hari ini atau sampai sekarang itu, Gua Putri Asih itu statusnya itu terbengkalai, Bro. Dan sudah jarang sekali para pengunjung mendatangi lokasi Gua Putri Asih ini. Yuk, kita akan menuju ke Gua Putri Asih. Sambil jalan-jalan, nanti kita juga menceritakan kronologinya, yaitu yang pertama adalah ditemukannya Gua Putri Asih, dan yang kedua ada beberapa versi tentang pelarangan masuk ke Gua Putri Asih. Yuk, next kita menuju ke Gua Putri Asih. Sebab lokasinya itu juga berada di atas perbukitan. Lokasinya itu kita itu nanti naik terus ke atas sana, masuk ke dalam hutan. Ya Bolo, ini kita sudah sampai di lokasi
area Gua Putri Asih. Kita melihat di sini bangunannya sudah terbengkalai, mungkin sudah puluhan tahun terbengkalai. Mungkin dulu di sini adalah banyak sekali penjual-penjual jajan atau wedang kopi untuk wedangan di sini, untuk menyediakan para pengunjung di area Gua Putri Asih. Ya Bolo, kita bisa melihat sendiri, melihat secara langsung bahwa lokasi area Gua Putri Asih sekarang itu lokasinya itu semakin menyeramkan Bolo. Jadi sebelum kita menuju ke gua itu kita memasuki jalan setapak ini yang jalannya kanan kirinya ditumbuhi bambu hias ini, menambah nuansa di sini tuh menjadi horor. Ya, saya lanjut cerita di awal, yaitu bagaimanakah kronologi ditemukan Gua Putri Asih dan kronologi ditutupnya Gua Putri Asih ini Bolo. Yaitu saya awali di tahun 2002 ditemukan seorang pemuda juga masyarakat di sekitaran desa sini. Pemuda itu tidak sengaja kala itu sedang mencari madu. Ketika mencari madu itu, sang pemuda itu melihat di semak-semak itu ada lubang kecil. Yang pertama kan itu. Terus akhirnya pemuda itu masuk dan membersihkan semak-semak itu. Ternyata lubang kecil itu terlihat semakin besar ketika semak-semaknya sudah mulai bersih. Sang pemuda melapor kepada sesepuh atau masyarakat di sini, atau mungkin Bapak Lurah, melaporkan bahwa adanya suatu gua. Dan seketika itu warga berduyun-duyun menuju di area lokasi sini. Ternyata benar, ketika semak-semak itu mulai bersih, terlihat jelas pemandangan yang begitu indah dan menarik. Ternyata sebuah gua yang konon katanya gua itu ada beberapa cerita kisah di masa lampau. Ya, ini saya sekarang sudah berada di depan mulut Gua Putri Asih. Kondisinya sangat memprihatinkan. Sebelum saya masuk, saya akan melihat dulu kondisi dan situasi di area sini. Kita juga memikirkan keselamatan kita, jadi kita itu harus melihat struktur batu-batu di sini. Takutnya itu terjadi longsor, sebab ada cerita di balik tutupnya Gua Putri Asih. Lanjut, setelah masyarakat berduyun-duyun di lokasi sini,
terseliplah sebuah kisah atau cerita di masa lampau. Mbah-mbah, sesepuh-sesepuh yang berada di desa sini itu, kalau tidak salah desanya itu ikut Desa Mulyagung. Itu membuka lembaran lama, cerita-cerita lama, yaitu tentang seorang putri yang bertapa di sebuah goa yang tidak pernah ditemukan. Mungkin para sesepuh di desa sini itu meyakini bahwa goa yang hilang yang pernah dibuat bertapa seorang putri itu yang dinamakan Putri Asih, di tempat sinilah goanya itu. Sehingga goa di sini itu dinamakan Goa Putri Asih. Itu boleh. Sebelum saya menuju ke dalam goa, saya juga akan langsung saja menceritakan kronologi ditutupnya Goa Putri Asih ini. Setelah tahun 2002 ditemukan di sini, 2003 itu dimulailah pembangunan masyarakat di sekitaran sini, mulai bersih-bersih dan mulai membuka lahan. Mungkin tadi ada tempat kopi dan warung-warung di sekitar sini sudah mulai bermunculan. Setelah itu 2003 langsung saja dibuka wisata Goa Putri Asih ini. Di tahun 2003 itu sangat ramai sekali pengunjung di area sini itu. Apalagi di hari-hari libur, apalagi hari libur anak sekolah itu, di sini itu banyak sekali pengunjungnya. Tetapi setelah berjalannya waktu, mungkin sekitaran tahun 2006, tidak berselang lama, berarti mungkin berjarak 3 tahun, mulailah permasalahan-permasalahan di sini itu muncul. Yang pertama itu beberapa referensi yang saya dapatkan dari pihak pemerintah Pemkab Kabupaten Tuban itu menyatakan bahwa kondisi batu di Goa Putri Asih itu tidak layak untuk dikunjungi orang banyak. Yang ditakutkan itu adalah longsor. Itu versi yang pertama. Dan yang versi kedua itu di sini kan lahan perhutani. Jadi ada miskomunikasi antara pihak pengelola masyarakat di sini dan pihak perhutani. Itu ada perselisihan sehingga wisata di Goa Asih ini harus ditutup. Itu ya bro. Mungkin mana yang benar? Mungkin jenengan yang pernah membaca atau mendengar informasi tentang ditutupnya Goa Putri Asih ini, monggo mungkin bisa memberikan komen kepada channel Sang Pejalan Sunyi untuk menambah wawasan bro tentunya. Itu. Ya next langsung saja, yuk kita melihat langsung ke dalam Putri Asih yang konon katanya goanya itu sangat indah di dalamnya. Terdapat batu-batu stalagmit yang sangat indah, yang sangat bagus katanya itu. Untuk itu yuk kita buktikan secara langsung bagaimanakah keindahan Goa Putri Asih itu. Next langsung saja kita akan mengambil alat penerangan kita. Ya belum, ini saya dan tim Sang Pejalan Sunyi sudah mulai memasuki area Goa Putri Asih. Tadi juga ada beberapa himbauan kalau bagi siapapun yang mendatangi di area sini harus ekstra hati-hati. Yang pertama, memang batunya itu yang kondisinya ada yang longsor. Dan yang kedua, di sini itu ketika sudah tidak ada pengunjung, yang konon katanya di area sini itu sudah mulai banyak adanya hewan melata yaitu ular. Itu yang kita ekstra hati-hati.
sangat sempurna.
Ya Bolo, itulah tadi bisa kita lihat bersama-sama keindahan di dalam Gua Putri Asih ini. Banyak sekali yang sudah kita pertontonkan, sudah kita perlihatkan dari video saya ini, video Sang Pejalan Sunyi. Beberapa keindahan alam di Gua Putri Asih ini. Yang pertama itu adalah batu-batu stalagmit yang sangat indah sekali, Bolo. Dan ada beberapa ruang petak-petak di sana tadi itu. Sayang sekali kita tidak bisa masuk ke dalam lagi, sebab semakin dalam itu hewan kelelawarnya itu sangat banyak sekali, Bolo. Jadi sangat mengganggu aktivitas hewan kelelawar itu, sehingga hewannya itu seakan-akan menyerang tim Sang Pejalan Sunyi. Sehingga kita itu untuk pergi saja ke lokasi Gua Putri Asih. Tetapi untuk menjadi bukti nyata bahwa keindahan Putri Asih itu memang betul-betul sangat hebat sekali. Dan kita juga mengetahui, kita mendatangi beberapa gua itu tidak seindah Gua Putri Asih sini, Bolo. Mungkin bagi teman-teman, bagi dulur-dulur, bagi bolong-bolong dari channel Sang Pejalan Sunyi, mungkin yang ingin juga ikut merasakan bagaimanakah ekstrimnya kalau sekarang ini, kalau kita masuk ke Gua Putri Asih, mungkin bisa datang secara langsung. Itu ya Bolo, yang bisa saya ceritakan, yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, saya akan pamit undur diri. Sebelum saya pamit, jika ada di narasi saya di depan tadi yang mungkin kurang berkenan, saya pribadi tentunya memohon maaf, ribu maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.